Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi sahabat sekolah dasar. Kembali berjumpa di acara Ngopi Pintar, Ngobrol Pintar bersama Direktorat Sekolah Dasar. Dan pagi ini seperti biasa tepat di pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi, kami menghadirkan salah satu guru PJOK yang menginspiratif sekali untuk pembelajaran di satuan pendidikan khususnya di sekolah dasar. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir, saya bingung nih manggilnya Mas Agus atau Bapak Agus, tapi mungkin supaya lebih akrab dan mencair mungkin saya panggil Mas Agus saja. Beliau adalah Mas Tri Agus Prastijo. Selamat pagi Mas Agus. Pagi, selamat pagi Mas Tori. Ya. Mas Agus ini adalah guru PJOK di SDN 1 Parakan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan sengaja saya hadirkan khususnya dari kami dari Direktorat Sekolah Dasar, sama-sama kita akan mengupas dengan topik membudayakan aktivitas fisik atau berolahraga bagi anak-anak sekolah dasar di masa pandemi COVID-19 ini. Saya sering melihat Mas Agus ini banyak sekali tayangan-tayangan yang atau pada proses pembelajaran anak-anak di masa-masa pandemi ini luar biasa sekali, sehingga pada pagi ini kami undang dan ingin berbagi informasi khususnya untuk para guru PJOK dan umumnya untuk kita semua. Saya yakin ini ada hal-hal positif nanti yang akan disampaikan oleh Mas Agus. Mas Agus, silakan Mas Agus mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sepintas sudah saya kupas. Monggo Mas Agus. Terima kasih Mas Kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru dimanapun berada, saya Tri Agus Prasetyo, guru SD Negeri 1 Parakan, Kabupaten Banjarnegara. Saat ini saya mengajar di SD tersebut dan memiliki kesibukan lain sebagai seorang pelatih sepak bola. Kebetulan saya memiliki sekolah sepak bola bernama SSB Gunung Muda. Ini aktivitas kami sehari-hari. Dan hari ini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di channel YouTube-nya Direktorat bersama Mas Tori. Ini sahabat lama yang berjumpa kembali. Sempat beberapa tahun kita berseberangan, tapi di tempat yang berbeda begitu ya. Dan ada beberapa kesempatan kita ketemu lagi, dan terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih Mas Agus. Baik sahabat sekolah dasar, perlu kami informasikan sedikit bahwa Mas Tri Agus ini adalah kakak kandung dari salah satu pemain legenda di Indonesia di Persija Jakarta, bahkan juga sudah di tim nasional, Bambang Pamungkas ya Mas Agus ya. Iya. Ini adalah sekarang Mas Bambang itu manajer di Persija dan beliau ini adalah kakak kandung. Dan Mas Agus sendiri kalau tidak salah dulu adalah salah satu pemain Prapon Jawa Tengah ya Mas Agus ya. Iya betul. Ya betul, itu kan. Betul. Jadi memang berlatar belakang sepak bola, dan tadi sudah sedikit disinggung juga bahwa Mas Agus pun juga ada SSB selain aktivitas sebagai guru PJOK dan juga memiliki SSB Mas Agus ya. Iya betul. Gitu ya Mas Agus ya. Iya. Oke Mas Agus, di Ngobrol Pintar ini yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Dasar, tentu ini menjadi mudah-mudahan menginspirasi untuk seluruh sahabat sekolah dasar yang menyaksikan channel YouTube di Direktorat SD. Izin Mas Agus, ada sih beberapa ya sambil ngobrol santai Mas Agus ya. Ya. Gimana Mas Agus? Atau peran apa saja nih Mas Agus yang diambil oleh guru olahraga atau PJOK khususnya di masa-masa pandemi ini? Bagaimana perannya Mas Agus? Mungkin dong dibagi lah kira-kira informasinya gimana Mas Agus? Melatar belakangi bahwa secara terminologi PJOK itu adalah pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mana ada kesehatan, kata kesehatan di sana. Sehingga secara kurikulum kami memiliki konten bertanggung jawab atas pembelajaran kesehatan. Masa pandemi ini berkaitan erat dengan kondisi kesehatan, di mana kami harus memastikan anak-anak kita, khususnya siswa-siswi di sekolah dasar, menjalani protokol kesehatan tentu saja ketika melaksanakan aktivitas sehari-hari di rumah bagi mereka yang BDR, dan juga aktivitas di sekolah bagi mereka yang sudah mengalami pembelajaran tatap muka. Karena saat ini kondisinya ada dua
pembelajaran itu berlangsung dengan dua cara. Ada yang sudah diizinkan dengan tatap muka, ada yang masih karena berada di zona merah, mereka masih melakukan secara daring atau BDR. Nah, ini yang perlu kita nanti bicarakan bersama. Oke, berbicara tatap muka, tetapi tetap protokol kesehatannya tetap dilakukan dong ya, Mas Agus ya? Iya. Ketika pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan pasti sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita jalankan. Namun demikian, apakah PJOK bisa ditatap mukakan nih? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Karena khusus ke PJOK ya. PJOK iya, karena iya, betul. PJOK itu identik dengan praktik begitu, Mas Kori. Praktik artinya bahwa pembelajaran PJOK yang selama ini praktik, bagaimana kalau situasi pandemi seperti ini? Ketika saya mengikuti beberapa kegiatan webinar bersama para pakar, ada Prof. Adang Suherman, ada Prof. Agus Mahendra, ada Prof. Winarno dari Malang, banyak sekali sesuatu yang menjadi bekal buat saya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Karena di PJOK itu ada beberapa konten kurikulum yang bisa kita bukan diabaikan, tetapi kita skip dulu lah gitu. Karena berisiko untuk kemudian jika dilakukan ini berisiko terjadi paparan COVID-19 yang sangat besar gitu. Apalagi saran dari Prof. Adang waktu itu, penggunaan sarana prasarana saja bisa menjadi sangat penularan nih. Kalau bolanya cuma satu, kemudian ini dibagi oleh beberapa anak dalam proses pembelajaran sangat berisiko. Hingga kemasan pembelajaran PJOK menjadi berbeda dari pembelajaran yang lain ketika tatap muka dimulai. Oke, Mas Agus, izin tanya Mas Agus, apa yang sudah Mas Agus lakukan sekarang ketika pada proses pembelajaran anak khususnya dalam olahraga? Bentuk permainan apa sih? Apa? Kira-kira apa sih? Coba Mas Agus mungkin bisa menjelaskan atau berbagi dengan sahabat sekolah dasar. Ini menarik sekali nih apa yang disampaikan Mas Agus. Iya. Pada proses pembelajaran PJOK pada masa pandemi ini, kami khususnya di kita ini bekerja memiliki kelompok kerja guru atau KKG. Jadi di setiap kecamatan kita memiliki kelompok kerja guru. Nah, ini kami kebetulan merumuskan ini semua melalui forum kami KKG Kecamatan Purwanegara, artinya di KKG PJOK. Kita membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana LKPD itu menuntun peserta didik kita untuk melakukan aktivitas fisik sesuai dengan konten kurikulum yang kita buat. Kita berpegang pada kurikulum darurat. Jadi ada edaran dari Kemendikbud kurikulum darurat, di mana kurikulum darurat ini berasal dari kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan. Namun demikian, kami harus masih mensikapi ada beberapa konten yang memang tidak bisa dipaksa untuk dilakukan. Misalkan contoh renang. Mana mungkin renang kami berikan manakala droplet itu sangat mudah. Nah, ini harus kami siasati. Konten kurikulumnya tidak boleh kita tinggalkan, tapi kita bisa mensiasati dengan pembelajaran teori, dengan tayangan-tayangan video, dan itu yang kami lakukan, membuat video pembelajaran untuk anak-anak kita di Kecamatan Purwanegara. Artinya sejauh ini berarti tidak ada yang sifatnya kegiatan fisik gitu lah Mas Agus selama pandemi ini, atau memang di mix atau bagaimana, atau di hybrid lah istilahnya, memang ada tayangan-tayangan pun juga mungkin praktik-praktiknya ada, atau mungkin seperti apa Mas Agus, strateginya seperti apa kira-kira Mas Agus? Iya. Tadi sudah sampaikan bahwa setiap minggunya kami membuat video pembelajaran untuk ditayangkan ke anak-anak. Setiap minggunya. Dan tugas mereka nanti juga mengirim video yang sesuai dengan tugas gerak itu kepada gurunya masing-masing pada setiap minggunya. Bisa dibayangkan saya memiliki 150 siswa dalam semester 1 yang lalu. Saya memiliki 1.800 kiriman video anak yang kami simpan. Jadi ini yang membuat anak-anak Mas Agus ya, bukan Mas Agus sendiri sebagai guru PJOK lalu mereka membuat lalu mengambil gambar lalu
mempraktekkan atau memang ini pure anak-anak semua gitu ya Mas Agus ya? Iya. Kami memberi contoh melalui video pembelajaran dan mereka melakukan sesuai dengan kondisi lingkungan belajar di rumah masing-masing. Apa yang tersedia. Kami memberikan semacam loose part. Loose part itu adalah penggunaan alat-alat olahraga yang tersedia di sekitar rumah. Di sekitar rumah mereka. Memodifikasi berarti Mas Agus memodifikasi. Kalau saya dicontohkan di sekolahan saya menggunakan alat-alat seperti kun, marker yang modern, mereka bisa menggunakan kaleng-kaleng bekas, botol-botol aqua bekas, bahkan macam kayak pelepah ketela dibuat baris-baris gitu untuk dilompat-lompati. Boleh itu begitu. Jadi mereka kita beri kebebasan untuk melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan loose part atau benda-benda lepasan yang ada di rumah. Oke, baik. Nah, Mas Agus, dari semua yang ditugaskan oleh Mas Agus gitu ya berkaitan dengan masa pandemi ini, ada nggak sih kendala-kendala, Mas? Kendala-kendala misalkan pasti. Apa kira-kira apa sih Pak? Bisa mungkin disampaikan? Kebetulan saya mengajar di pedesaan. Artinya bahwa kendala sinyal, kadang-kadang ada beberapa anak yang tidak terkoneksi atau terlayani dengan jaringan sinyal. Ada juga beberapa anak yang satu HP dipakai untuk beberapa keluarga. Artinya satu keluarga itu ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang SD, tugas semuanya daring, mereka berebut. Sehingga yang SD biasanya, yang SD kan, udahlah SD ntar dulu lah, yang penting SMA sama SMP terlayani dulu gitu kan, biasanya orang tua kan, SD belakangan. Sehingga pada akhirnya ketika batas akhir pengiriman tugas, kok ada beberapa anak yang nggak kirim nih. Nah, ini tugas guru untuk jemput bola. Saya harus datang ke sana, saya harus melihat kondisi anak itu seperti apa. Kenapa sih nggak bisa kirim tugas? Apa kendalanya gitu. Ketika memang kita sudah menjumpai tidak punya HP, tidak punya apa, ya sudah. Nah, silahkan kamu melakukan aktivitas olahraga sesuai dengan petunjuk LKPD yang ada. Pak Guru yang bantuin video, pakai HP-nya Pak Guru ya. Gitu. Saya datang ke sana seperti itu, gitu. Ya itulah bagian dari pelayanan kita sih begitu menurut saya. Betul. Oke, jadi salah satu upaya atau solusinya, jalan keluarnya itu adalah dilakukan seperti itu, menjemput bola gitu ya Mas Agus. Iya. Oke. Dan mungkin gini Mas, kira-kira ya itu kan bagian dari strategi Mas Agus ya. Bagaimana dari strategi kita dalam proses pembelajaran PJOK ini supaya anak-anak tetap dalam kondisi sehat, fit, sehingga tetap dalam hal ini satuan pendidikan khususnya di sekolah dasar di PJOK ini melakukan aktivitas fisik lah yang untuk pembelajaran anak-anak atau peserta didik di sekolah sendiri. Nah, Mas Agus, ini kan banyak sekali ya saya melihat tayangan-tayangan Mas Agus gitu Pak untuk menginspirasi anak baik dari YouTube Mas Agus sendiri atau di beberapa media sosial yang memang Mas Agus ada. Apa sih Mas Agus pembelajaran apa Mas yang untuk anak-anak itu tuh konteksnya itu apakah permainan kah atau memang apa gitu Mas? Apa sih sebetulnya Mas lebih kepada gimana Mas? Kalau pembelajaran di SD melihat karakteristik yang ada di anak-anak kita, mereka pada tahapan perkembangan gerak multilateral. Jadi belum bisa dispesifikasikan, belum bisa dikhususkan. Mereka pada tahapan multilateral sehingga pengembangan pola gerak dasar menjadi domain utama yang mesti kita kembangkan. Kemudian kita hanya meminjam beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, voli, basket atau apapun itu kita pinjam untuk mengembangkan gerak dasar yang kita inginkan di konten kurikulumnya. Nah, agar ini menjadi menarik, maka guru mesti kreatif dalam merancang skenario pembelajarannya. Nah, yang sudah saya lakukan adalah saya memanfaatkan sesuatu yang murah. Tidak harus membeli, tetapi ini berdampak kepada bisa membangun kreativitas guru dalam merancang proses pembelajaran. Contoh misalkan saya menggunakan kaleng-kaleng susu bekas roti bakar dan itu saya dapati tidak beli. Saya hanya meminta kepada para penjual roti bakar itu, Mas, ini kaleng bekasnya kepake nggak nih? Apa Pak, nggak pakai Pak, untuk apa Pak? Oh, saya kalau nggak kepake boleh dong, saya minta untuk membantu anak-anak belajar di sekolah. Oh silakan Pak, dikasih gitu kan. Nah kemudian saya membuat kaleng-kaleng itu menjadi berwarna-warni karena anak-anak kita tuh
suka dengan sesuatu yang berwarna gitu kan. Saya buat bungkusnya menjadi warna hijau, kuning, merah dan seterusnya. Mungkin hanya memiliki 10 atau 15 kaleng. Kemudian saya bawa ke sekolahan. Saat belum pandemi ya, Nah, tolong kalian membuat kaleng seperti yang Pak Guru bawa ini, kaleng bekas susu. Kalian kasih warna merah, hijau. Yang suka warna merah silahkan dikasih warna merah. Yang suka warna hijau dikasih warna hijau. Mereka suruh memilih sesuai dengan kesukaan mereka. Kan merdeka belajar. Betul. Jadi mereka memilih sendiri, membuat sendiri. Yang pada akhirnya himbauan saya hanya membawa 1, tapi yang terjadi mereka bawa 3, bisa bawa 4. Di sekolah saya ada hampir 800 kaleng, Mas. Yang bisa saya buat berbagai macam permainan, berbagai macam aktivitas, mulai dari aktivitas kelincahan, mulai dari keseimbangan atau balancing, mulai dari kelentukan, mulai dari kardiovaskular atau daya tahan jantung dan paru-paru, kita bisa lakukan semua dari itu gitu. Kemudian menggunakan selang-selang bekas. Ada di sekolah saya selang bekas yang panjangnya sekitar ada 20-30 meter. Saya potong menjadi 1,20 meter, kemudian saya sambung kedua ujungnya, saya rapikan dengan semacam lakban, jadilah hula hoop yang fleksibel. Anak-anak biasanya kalau menggunakan hula hoop yang terbuat dari rotan, ada kecenderungan ketakutan karena benangnya keras. Nah, ketika saya menggunakan hula hoop yang terbuat dari selang bekas ini, nampaknya sedikit mengurangi ketakutan itu, memunculkan sebuah keberanian, sehingga pada akhirnya anak-anak melakukan dengan fun, dengan senang, begitu kira-kira. Dan banyak hal lagi yang bisa dipakai sekitar kita. Nah, Mas Agus, apakah itu khusus untuk anak-anak kelas tinggi kah? Atau memang ada kelas rendah? Atau memang bagaimana? Gimana Mas Agus? Ketika Mas Agus mempraktekkan itu tadi untuk anak-anak itu gimana Mas Agus? Ya, ini berlaku untuk semua tingkatan sekolah di SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya saja kita bisa menempatkan gradasi tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkatan kelas yang ada gitu. Jadi kita buat gradasi. Contoh misalkan latihan keseimbangan. Kalau latihan keseimbangan itu kalau anak kelas 1 dan 2 cukup dengan berdiri 1 kaki saja gitu. Berdiri dengan 1 kaki itu sudah melatih keseimbangan. Tapi di kelas 3 dan 4 bisa dia berdiri di atas kaleng yang tadi kami sediakan. Kaleng gitu kan. Dia berdiri di situ. Di kelas 5 dan 6 bisa kita buat permainan lomba balap melintasi, pura-pura kita membuat sebuah ilustrasi melintasi sungai dengan berpijak pada kaleng-kaleng itu, berbantu dengan teman. Ada beberapa permainan yang kita rancang dengan alat-alat itu, dan kemudian ini kita sesuaikan dengan tingkat. Nggak mungkin kan anak kelas 1 kemudian lomba balancing dengan menginjak kaleng balapan, pasti terjatuh dong. Nah, sehingga untuk kelas 5 dan 6 sudah semakin terbentuk keseimbangannya dan itu bisa dilakukan. Dan kalau guru mampu mencari gradasinya dari semua itu, maka satu jenis permainan saja bisa dipakai untuk semua tingkatan nih, selama guru mampu melihat gradasi sesuai dengan kebutuhan tingkat usia yang ada. Oke, baik, Mas. Ada nggak sih kendala-kendala? Nggak, maksudnya ada upaya apa yang Mas Agus lakukan ketika menemukan atau ada kendala, apalagi di masa pandemi ini, apa sih sebetulnya, karena ini kan pembelajaran PJOK yang berbeda tentunya, dalam arti ketika ketika masa pandemi dan juga mungkin ketika ya normal lah gitu kan. Apa aja sih Mas, atau mungkin guru PJOK ini dituntut untuk memodifikasi juga gitu, atau bagaimana dalam proses pembelajaran ini, gimana Mas Agus? Kendala-kendalanya untuk mengatasi gimana Mas? Sebetulnya untuk memodifikasi pembelajaran PJOK itu tidak hanya dilakukan pada saat pandemi sesungguhnya. Ketika pembelajaran normal pun guru harus membuat modifikasi, karena selama ini secara empiris anak-anak sekolah dasar itu memiliki pola pikir kalau belum sepak bola ya belum olahraga gitu. Kalau belum ada begitu di beberapa sekolah itu, kalau Pak kok nggak sepak bola gitu, setiap ada pertemuan olahraga selalu aja minta sepak bola. Nah, padahal kita memiliki beberapa kompetensi yang harus dipenuhi, dan sepak bola itu hanya bagian dari salah satu kompetensi itu gitu. Dari 8 kompetensi atau 10 kompetensi
dari kurikulum, misalkan di kelas 5 itu ada sekitar 10 kompetensi, itu ada bagian 1, jadi di permainan saja, belum lagi nanti ada aktivitas kebugaran, belum lagi ada aktivitas senam ketangkasan, ada senam gerak berirama, atau ada yang lain begitu. Nah, ketika guru tidak mampu mengemas pembelajaran secara menarik, maka tuntutan anak untuk sudah selalu bersepak bola itu pasti ada gitu. Dan biasanya mohon maaf nih, teman-teman masih saja memenuhi itu. Udahlah, kasih sepak bola biar lihat beres gitu, biar beres. Nah, pada sisi yang lain ada tanggung jawab yang kita belum terpenuhi gitu. Nah, ini yang perlu kita harus luruskan ke teman-teman, bahwa tidak selamanya sepak bola itu menjadi alat untuk memenuhi kepuasan bergerak anak-anak kita. Karena sesungguhnya manakala kita mampu mencari skenario yang menarik, mengkreasi itu, kebutuhan bergerak mereka, kebutuhan bermain mereka akan terpenuhi juga gitu loh. Memang anak-anak kita ini kan pada tahapan bermain, mereka suka yang kompetitif, persaingan dan sebagainya. Nah, mari kita lihat itu. Permainan apa yang bisa kita kemas dan kemudian dibuat secara kompetitif, tetapi peraturannya tidak berbahaya, mudah dilakukan, dan ini kita kemas secara sederhana. Saya pikir ini hal-hal yang perlu kita lakukan. Oke. Baik, sahabat sekolah dasar di mana saja berada, tadi hari ini atau pagi ini kita sama-sama dengan Mas Agus Triprastio. Beliau adalah guru PJOK di SDN 1 Parakan Banjarnegara. Banyak sekali hal-hal yang positif yang kita ambil, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi ada beberapa modifikasi dalam berkaitan proses aktivitas fisik khususnya untuk pendidikan sekolah dasar. Mas Agus, terakhir ingin saya tanyakan Mas, kira-kira harapan apa sih Mas Agus ke depan ini? Saya masih melihat bahwa kondisi pandemi ini nampaknya belum memberikan gambar titik terang gitu ya ke depan, mau usai gitu, masih sangat fluktuatif naik turunnya gitu. Nah, sehingga kondisi pembelajaran masih sangat mungkin beberapa daerah yang dalam kondisi zona merah dengan cara BDR atau online. Tetapi di beberapa daerah yang sudah pada zona hijau mungkin bisa jadi sudah mulai tatap muka. Harapan kami adalah ada beberapa stakeholder yang membantu peran guru dalam mengedukasi tidak saja murid tapi orang tua dalam upaya menjalankan protokol kesehatan. Karena sesungguhnya boleh saya sedikit menyampaikan ini, selama pandemi kurang lebih dari awal Maret tahun lalu sampai sekarang Mas, setiap saat saya berangkat sekolah, saya selalu muter kampung dulu sebelum masuk ke gerbang sekolah. Apa yang saya lakukan adalah untuk memastikan anak-anak kita, mereka berada di luar rumah dalam kondisi protokol kesehatan, paling tidak menggunakan masker. Dan selalu saja ketika saya jumpai kepada anak-anak itu, kenapa nggak pakai masker? Lupa. Itu selalu saja demikian. Hampir sudah setahun lebih nih saya melakukan itu. Dan ternyata setelah saya lihat, ini adalah bagian dari pendidikan karakter. Manakala karakter itu ruhnya adalah suri toladan. Ketika toladan orang tua di rumah tidak menggunakan masker, mana mungkin anak-anak menggunakan masker gitu. Nah, ini yang kami lihat. Gurunya muter menggunakan masker. Pada saat jam-jam saya muter, jadi mereka udah paham nih, Pak Agus ini muternya kurang lebih jam 6:30, jam 7 nih. Nah, pada jam itu mereka di luar pakai masker. Tapi ketika Pak Agus sudah lewat, masker dilepas nih. Jadi jam-jam itu mereka menggunakan masker hanya untuk memastikan udah terlihat nih Pak Agus nih. Nah, saya kemudian melakukan melobi kepada pemangku kebijakan di tingkat kecamatan, Pak Camat. Kemudian ada pertemuan antara guru olahraga dengan puskesmas dan pihak-pihak dari Muspika, ada Koramil, ada Polsek dan kecamatan. Waktu itu saya menyampaikan, Pak Camat tolong dong kami dibantu. Kami mengedukasi anak-anak untuk protokol kesehatan itu sulitnya minta ampun. Kenapa? Karena teladan dari orang tua tidak demikian. Jadi berbeda dengan apa yang menjadi harapan kami dari pihak sekolah.
Kemudian dari Pak Camat, kebetulan kami kenal saat itu, Pak Camat menerbitkan surat himbauan kepada seluruh kepala desa di jajaran kecamatan itu untuk kemudian menyampaikan kepada masyarakat melalui aktivitas di desa untuk menghimbau kepada mereka menggunakan masker setiap saat, dan itu sedikit ada perubahan, alhamdulillah. Sedikit terbantu dengan himbauan dari Pak Camat, kemudian masuk ke desa ke RT RW, kemudian sampai ke warga. Setidaknya ada upaya yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah bekerjasama dengan sekolah untuk mengedukasi anak-anak kita tentang pentingnya protokol kesehatan. Itu yang sudah kami lakukan saat ini, dan semoga bertahan membaik sampai dengan pandemi ini selesai. Harapannya kemudian teman-teman guru PJOK, ketika nanti masa pandemi ini masih berjalan, maka tolong mencermati konten kurikulumnya. Karena ada beberapa kasus yang kami dapati, yaitu pada aktivitas senam ketangkasan, di mana ada role depan, dan ketika itu dilakukan BDR, role depan di rumah, bisa dibayangkan Mas Kori, anak melakukan role depan di rumah. Di sekolah saja harus berbantu orang tua gitu ya, harus berbantu gurunya gitu kan. Bagaimana kalau role depan itu dilakukan di rumah, sementara orang tua belum tentu memiliki kompetensi untuk membantu pelaksanaan guling depan itu. Betul. Nah, ini harus dikawal dengan baik. Maka ada sesuatu yang disiapkan oleh teman-teman di PM4TK PJSBK, yaitu ABL, Activity Based Learning, di mana aktivitas gerak nanti akan terkawal secara runtut di dalam LKPD, lembar kerja peserta didik, sehingga tidak terjadi anak melakukan guling depan tanpa dibekali dengan pemahaman yang cukup. Mereka harus mencari matras dulu paling tidak di tempat yang aman. Guling depannya di lantai, Mas, ini berbahaya nih. Bisa jadi demikian kalau LKPD atau lembar kerja yang dibagikan kepada anak tidak memenuhi kriteria yang benar, baik dan benar. Ini sangat beresiko. Nah, ini konten-konten yang seperti ini yang perlu kita hati-hati, karena jangan sampai terjadi kasus yang sudah kemarin sempat terjadi di beberapa nih. Ada tayangan di mana anak melakukan guling depan tapi di lantai. Ini harus kita sikapi. Terima kasih, Mas. Baik. Jadi itu barangkali Mas Agus ya yang berkaitan dengan tadi, karena ini berkaitan dengan bagaimana kira mungkin barangkali seperti itu. Jadi ada begini, Mas. Gimana? Ada KD esensial dan ada KD non esensial. Nah, guru tugasnya adalah ketika dalam persiapan pembelajaran memilahkan mana KD yang esensial, mana yang non esensial. Yang non esensial termasuk salah satunya adalah yang KD di mana anak harus melakukan senam ketangkasan guling depan. Saya pikir ini jika memang tidak memungkinkan, mendingan tidak dilakukan. Oke, baik, terima kasih Mas Agus. Sahabat sekolah dasar di mana saja berada di acara Ngobrol Pintar pada pagi ini, luar biasa tadi Mas Agus sudah mengupas banyak bagaimana strategi atau membudayakan aktivitas fisik berolahraga bagi anak-anak sekolah dasar di masa pandemi COVID-19 ini. Mas Agus, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas berbagi ilmunya, luar biasa banget Mas Agus. Sudah berbagi informasi, dan insya Allah ini menginspirasi untuk kita semua apa yang disampaikan oleh Pak atau Mas Agus Tri Agus Prasetyo, berkarakter. Oke, kita ulang sekali lagi Mas Agus ya. Kita ulang sekali lagi Mas Agus. Sekolah dasar cerdas, berkarakter. Oke, terima kasih Mas Agus Prasetyo atas informasinya atau atas inspirasinya. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Dan saya akhiri dengan ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Agus, terima kasih Mas Agus.